Ya, lanjut ke urutan takson. Jadi kita harus tahu dulu takson itu adalah kelompok makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Jadi di sini ada sekelompok makhluk hidup ya dengan ciri-ciri yang sama. Nah, nanti di sini akan dibagi menjadi dua ya, takson untuk tumbuhan ya. Terus yang sebelah sini warna biru takson untuk hewan. Nah, ini pembagian takson ini ya antara kingdom, divisio, klasis, ordo, family, genus, spesies ini harus urut, tidak boleh acak-acakan ya. Jadi ini harus urut. Nah, ini untuk menghafalkan urutannya bisa pakai ini ya, king, diva, cari orang paling ganteng sedunia. Jadi ini untuk menghafalkan king itu berarti kingdom, diva berarti ini nanti divisio, cari di sini adalah klasis ya atau kelas, orang itu berarti ordo, paling itu family, ganteng itu berarti genus, dunianya spesies ya. Jadi untuk menghafalkan tadi ini king, diva, cari orang paling ganteng sedunia. Ini kingdom, divisio, klasis, ordo, family, genus, spesies. Nah, ini digunakan untuk kingdom yang tumbuhan. Nah, bagaimana kalau untuk yang hewan? Untuk yang hewan tinggal diganti saja. Divisionya ini nanti diganti dengan filum ya. Jadi divisio diganti filum, terus urutan yang lainnya masih sama ya. Jadi gitu ya, divisio ganti filum, urutan yang lainnya masih sama. Jadi ada dua ya untuk kingdom tumbuhan dan hewan ya, plantae dan animalia. Terus semakin ke bawah itu ya, persamaan cirinya itu semakin banyak ya. Jadi semakin ke bawah persamaan ciri semakin banyak. Jadi antara di kingdom dan ketika di spesies nanti persamaan cirinya banyak ketika di spesies, tapi ini jumlah anggotanya semakin sedikit ya. Jadi ketika di kingdom itu paling banyak jumlah anggotanya, nanti kalau ketika di spesies jumlah anggotanya itu sedikit ya. Jadi semakin ke bawah persamaan ciri semakin banyak, jumlah anggotanya semakin sedikit. Ya, oke lanjut. Ini ada contohnya ini ya. Jadi ketika di posisi kingdom animal yaitu jumlahnya anggotanya banyak ya, anggotanya banyak. Semakin ke bawah ya, anggotanya kelihatan ya, anggotanya semakin sedikit. Nah, nanti di sini hanya ada spesies Ursus actor semuanya. Jadi di sini hanya ada ini semua spesies ini, otomatis nanti persamaan cirinya juga semakin banyak ya. Jadi ini seperti yang tadi ya, kalau ketika kingdom itu jumlahnya banyak tapi persamaan cirinya sedikit. Jadi semakin ke bawah persamaan ciri semakin banyak, jumlah anggotanya semakin sedikit. Oke, sekarang selanjutnya ke kunci determinasi. Kunci determinasi adalah kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi atau kelas atau ordo atau family ya, genus atau spesies. Jadi ada ini, ada bentuk kunci determinasi kayak gini ya, 1AB ya, 2AB, 3AB dan seterusnya. Nah, nanti gimana cara menggunakannya ini ya akan saya contohkan. Misalkan di sini ada gambar kucing ya, ini kucing itu nanti termasuknya apa mamalia, apa aves, apa pisces, apa amfibi atau reptil. Nah, gimana caranya? Kita harus melihat ini dulu ya. Misalkan dari nomor 1 nih, kucing itu termasuk homoeuthermis atau poikilothermis. Jadi gini ya, homoeuthermis itu hewan berdarah panas.
hewan berdarah panas itu adalah kelompok dari Aves dan mamalia ya. Jadi mamalia itu termasuk kucing ini mamalia, berarti kucing itu hewan berdarah panas. Berarti kita milihnya yang 1A ya. Oke, kita tulis 1A ini diteruskan ke nomor berapa ini suruhnya? 1A harus ke nomor 2 ya. 1A ke nomor 2, berarti kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu nanti dipilih 2A atau B. Kita cocokkan kucing itu hidupnya di mana? Di darat apa di air? Oke ya, kucing itu hidupnya di darat. Berarti kita harus pilih 2A ya. Jadi setelah 1A lanjut 2A. Oke, 2A itu berarti disuruh ke nomor berapa? 2A disuruh ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3 berarti di sini. Di nomor 3 itu tiganya 3A apa 3B kita harus pilih. Kalau 3A itu yang memiliki rambut atau bulu, sedangkan yang B memiliki zat tanduk. Coba kucing itu memiliki apa? Memiliki rambut atau bulu atau zat tanduk? Oke ya, kucing itu memiliki bulu, berarti kita pilih yang 3A ya. Lanjut ke 3A. Oke, kalau kita milih 3A harus disuruh ke nomor 4. Berarti kita lihat nomor 4 itu mana? Kucing itu punya kelenjar susu atau tidak ada kelenjar susu ya. Kalau kita lihat kucing itu ya menyusui anaknya kan, berarti kucing itu punya kelenjar susu. Kalau kelenjar susu berarti pilihnya nomor 4A ya. Jadi pilih nomor 4A kita ke kanan. Nah ini kalau udah sampai mamalia berarti udah selesai. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kucing itu adalah termasuk mamalia ya. Jadi urutannya gini, 1A, 2A, 3A, 4A, dan kucing itu adalah termasuk mamalia. Oke gitu ya, itu adalah cara menggunakan kunci dan